Pemirsa, hari keempat Lebaran, situasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih normal, terlihat minim antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak. Bagaimana kondisi malam hari ini? Sudah ada rekan Mahathir Mohamad yang berada di Bakauheni, Lampung. Bagaimana malam hari ini, Mahathir, di sana? Ya, Ajat, untuk kondisi pada malam hari ini memang masih ada sejumlah pemudik yang sudah mudik pada hari ini atau sudah kembali dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak atau meninggalkan Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Data yang kami terima kurang lebih sebanyak 111.000 kendaraan. Khususnya ini untuk mobil telah meninggalkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kalau data yang kami terima dari pihak ASDP Cabang Merak, ini data yang kami terima di 2 hari Lebaran, itu sebanyak 900.000 kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Artinya masih kurang lebih 10 atau 11% kendaraan yang baru meninggalkan dari Pulau Sumatera. Meski begitu memang nanti bagi para pemudik yang mungkin baru akan pulang pada malam hari ini, dihimbau sekali lagi dari pihak ASDP dan juga pihak Polda Lampung maksud kami, untuk bisa memesan tiket dari aplikasi Verizi. Jangan sampai memesan tiket saat tiba di Pelabuhan Bakauheni, karena tidak segan-segan nantinya pihak kepolisian akan memutarbalikkan kendaraan Anda atau mengeluarkan kendaraan Anda dari Pelabuhan Bakauheni apabila tidak mempunyai tiket. Seperti itu, Ajat. Baik, jadi baru 10%-nya saja dan tadi dihimbau untuk reservasi secara online begitu ya. Masih panjang berarti tugas Mahathir berada di Bakauheni kalau seperti itu. Bagaimana Mahathir? Sudah rindu pulang kampung atau gimana caranya untuk tetap bertahan menikmati tugas di tengah kerinduan? Ya, Ajat, kalau dibilang rindu pasti sangat rindu dengan orang rumah ya. Apalagi kemarin saat Lebaran video call sama adik-adik, sama orang tua, sama nenek di rumah itu cukup menyayat hati kalau bisa dibilang ya. Karena kemarin pas di masa pandemi 2 tahun masih bisa rindu keluarga, masih bisa berkumpul walaupun agak pandemi, agak sedikit jaga jarak. Sekarang ketika pandemi sudah mulai agak sedikit membaik, malah jauh sayanya harus ke sini. Ya, perjalanan masih cukup jauh, masih panjang. Tapi selain saya sebenarnya ada yang masih cukup merasa sedih ya. Karena kenapa bukan hanya saya, tim saya pun juga merasakan yang sama. Juru kamera kami Septian Bayu, Angga Yosua, dan juga Rizky Solehudin ini baru mempunyai buah hati masih balita bahkan. Setiap malam saya sebenarnya juga agak sedih ya, Ajat, karena mereka video call anaknya selalu hampir setiap jam video call anaknya, dikirimin video oleh istrinya anaknya seperti apa kegiatan di rumah. Bahkan Septian Bayu, juru kamera kami, ada Rizky Solehudin, juga ibundanya sedang sakit. Jadi mereka juga kadang ada sesi curhat sama kami. Tapi kalau dari segi kami, segi reporter, kalau dibilang sedih, sudah sangat sedih. Kami sangat rindu sama adik-adik saya, sama bapak saya juga. Baik, ini luar biasa kerinduan yang tentu saja sangat berharga karena informasi yang Anda sampaikan, teman-teman tim lapangan itu juga menjadikan informasi yang sangat berarti bagi masyarakat. Semangat terus ya, masih ada tugas yang panjang ini ya. Musim balik masih panjang nih Mahathir ya. Tetap semangat, terima kasih teman-teman yang berada di Bakauheni Lampung. Kita lanjutkan nanti laporannya. Sekali lagi terima kasih dan jaga kondisi Anda. Baik pemirsa ya, memang banyak hal yang bisa menjadi cerita di mudik 2022 ini. Setelah 2 tahun kita tidak merasakan suasana seperti ini. Dan kita kembali untuk berdialog bersama Kang Maman melalui sambungan Zoom. Ya, begitu banyak ya yang rindu, ada yang tertahan, ada yang sampaikan setelah kemarin bisa pulang ke kampung halaman. Tapi satu hal juga yang menarik tadi disampaikan bahwa tidak ada larangan bagi orang yang tertarik untuk ke metropolitan. Ada yang ingin disampaikan, Kang Maman? Saya setuju. Negeri kita ini negeri yang luas dan tidak boleh ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Cuma memang tetap harus dipikirkan supaya yang datang itu tahu betul bahwa dia akan dapat pekerjaan di sini. Jangan sampai mereka produktif di desa, dia tinggalkan desanya, desa kehilangan orang yang produktif, tapi kota justru menampung orang yang tidak produktif karena tidak sesuai dengan keahliannya. Baik. Jadi jangan menciptakan pengangguran baru dan menghilangkan orang-orang yang produktif di desa. Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setidaknya untuk melihat kondisi ini? Ini pembicaraan cukup panjang sebenarnya, bagaimana menyiapkan infrastruktur di desa untuk membuat orang tidak perlu datang ke kota sehingga bisa tetap mencari mata pencarian di desa misalnya. Ini pemikiran yang harus jangka panjang. Dan yang kedua,
Kita justru rakyat ini yang harus diberi kesadaran untuk tidak dengan mudahnya membawa saudara-saudara kita misalnya ke Jakarta dan menjanjikan pekerjaan yang belum pasti. Apalagi dampak pandemi ini tidak cuma dirasakan oleh orang desa kan, di kota pun angka PHK misalnya cukup tinggi dan lain sebagainya, dan kita belum tahu apakah akan ada lapangan pekerjaan baru. Sehingga betul-betul harus disampaikan informasi yang paling pahit sekalipun supaya mereka sadar bahwa surga itu tidak cuma ada di kota, Baik. ada di desa bagi orang-orang yang tetap produktif. Jadi tidak hanya gulanya saja begitu ya, prosesnya itu juga Ya. harus disampaikan begitu ya. Betul. Tapi ada juga yang menarik kembali ke era digital. Bukankah kita bisa menikmati desa, bekerja di desa, tapi rasa kota dengan digital ini? Apakah itu mungkin dalam waktu dekat? Sangat mungkin. Teman-teman sekarang sedang berjuang, teman-teman komunitas ada yang bikin program kembali ke desa, bekerja dari desa. Mudah-mudahan itu terviralkan terus, tersampaikan terus oleh teman-teman media, oleh teman-teman jurnalis misalnya, supaya orang tahu bahwa di desa juga banyak potensi yang luar biasa. Mereka bisa menggoogling saja, melihat apa-apa yang ada di desa, dan mereka bisa kembali untuk tidak tertumpuk cuma di ibu kota, tidak tertumpuk cuma di kota-kota besar, tetapi ada hal yang sangat luas yang bisa dikembangkan dan bisa dihasilkan di desa. Bagaimana? Ini harus terus disosialisasikan. Ya, upaya ini bagaimana Anda sendiri melihat sejauh ini sudah sejauh mana literasi masyarakat desa akan hal tersebut begitu? Kebetulan saya sempat jadi juri tentang media digital untuk Kemenkominfo. Informasi-informasi ini banyak terjadi dan kemudian banyak membantu orang-orang untuk dia bertahan tetap di desa. Bahkan ada yang bilang yang penting kita penghasilan kota, pengeluaran desa. Iya. Dan itu baik. lebih menguntungkan misalnya daripada kita bicara tentang penghasilan kota, UMR-nya gede tapi biaya kosnya, biaya hidupnya juga sangat besar juga. Dan bisa jadi kita tidak dapat apa-apa kalau cuma menggantungkan diri pada nilai UMR misalnya. Baik, karena memang selain potret kesuksesan yang bisa dilihat di Mudik 2022 ini, tapi juga kita bisa melihat ya dengan kasat mata ada masih banyak rumah-rumah bedeng di pinggiran-pinggiran tersebut. Sangat. Baik, Kang Maman, ini kalau berbicara tentang mudik, bicara tentang urbanisasi, saya ingin menutup malam ini dari Kang Maman dengan sebuah narasi yang bisa menggugah hati kita semuanya. Adakah itu, Kang Maman? Silakan. Saya coba, Mas. Hidup adalah perjalanan menuju pulang. Dan mudik bisa dijadikan sebagai exercise, sebagai latihan pulang ke rahmatullah. Pulang kembali ke surga ilahi yang di dunia disimbolkan sebagai pulang ke rumah ibu, ke pangkuan bunda, ke tanah lahir, ke kampung halaman. Dan bekal yang dibawa pulang mesti sama seperti bekal untuk bertemu ilahi kelak. Yaitu kebahagiaan yang membuncah karena rindu, karena kangen dan cinta kepada ibu, pada keluarga. Rindu dan kangen dan cinta kepada zat pemilik pulang, ilahi roh. Dengan cintanya dan cinta kepadanya, maka mudik menjadi kenikmatan yang indah. Janganlah dirusak dengan sikap ugal-ugalan di jalanan. Tidak mau antre, saling serobot, adu otot, melempar kendaraan yang lewat, hingga membahayakan diri dan sesama. Berkendaralah dengan hati dan cinta, tebar cinta, jangan tebar mara bahaya. Dan saudaraku, setelah pulang ke rumah rohani, kembali fitri, kembali suci, teruslah menjaga kesucian diri dan menjaga kodrat kemanusiaan kita sebagai rahmat bagi sesama. Ingat, silaturahmi bukan cuma setahun sekali, sepanjang hari, setiap hari, dan kuncinya satu. Seperti lirik lagu Dewa 19, cinta akan membawamu kembali di sini dan di sana kelak. Berakhirlah mudik, selamat balik. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Kang Maman atas waktunya dan narasinya tadi, sangat menggugah sekali. Cinta akan kembali itu ya, dan tidak Cinta hanya akan hari ini membawamu tapi kembali, untuk selamanya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Kang Maman, salam untuk keluarga tercinta. Sama-sama, makasih.